Ya, Masya Allah, tabarakallah, ya Ustazah Mulyati, ya, memberikan MC ya pada siang hari ini dengan apa nanti ceria ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan tadi ibu-ibu bisa ceria dan semangat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaulin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya asatidzah semuanya? Wah, kumaha damang. Sesuatu ya, padahal saya bukan orang Sunda. Tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Walaupun saya tadi dari Kudus, Jawa Tengah ya, terdampar di Pulau Cilengsi, saya harus beradaptasi dengan orang-orang Cilengsi ini ya. Apalagi di Puri Cilengsi gitu ya. Di sini ada orang asli sini ya, penguasa mampir yaitu Ustazah Is dan dibantu dengan Bunda Mala ya, duo maut Puri Cilengsi, sehingga kita bisa mengadakan ya acara apa Bu? Safari tokoh ya. Jadi ibu-ibu di sini itu adalah tadi udah disebutkan ya para tokoh ketua majelis taklim di tempatnya masing-masing. Ada juga guru ngaji, penceramah ya, Bu RT sebagai aparat negara gitu ya, turut mendukung ya agenda pada siang hari ini ya. Maka kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini ya melawan ngantuk gak Bu? Enggak ya, tadi ngantuk, janjinya apa? HP-nya hilang, diambil ya, belum tentu balik. Nah gitu ya. Ya alhamdulillah kita bisa berkumpul jarang-jarang ya, para ketua majelis taklim ya. Saya absen dulu boleh ya, dari Sohibul Bait. Nanti kalau saya absen takbir gitu ya, yang paling kenceng berarti itu yang paling banyak. Waduh, yang Mekarsari cuma sebiji gitu ya, gak apa-apa. Siap ya ibu ya? Oke. Kontingen dakwah dari Puri Cilengsi, takbir. Kompak belum sih Bu? Banyak, jangan sampai banyak, tapi kalau nggak kompak ke bawah angin suaranya. Ulang ya. Kontingen dakwah dari Puri Cilengsi, takbir. Nanti ada yang menyamai nggak ya? Biar. Kontingen ada absennya nggak? Ada, ibu nulis ini kan ya? Kontingen dari mana lagi ya ini ya? Oh iya, kontingen dakwah dari Tunggilis. Ya begitulah Bu, kalau temennya nggak banyak. 2 bulan ke depan awas ya, saya bawa 10 teman aku gitu. Oh sebis, kita mau di mana ya kalau sebis? Siap-siap nih, kontingen dakwah dari Bojong dan sekitarnya, takbir. Bu, itu jadi motivasi ya buat besok ngajak temennya. Baiklah, saya nggak perumahan, tapi nanti kalau mampir, yang merasa mampir ya, bersekutu. Baik mampir yang di desa maupun mampir di perumahan ya, Bun. Biar nggak malu-maluin kita. Siap ya? Buan siap ya? Kontingen dakwah dari mampir. Padahal sudah saya suruh bergabung ini ya. Bertiga. Boy pada gak ikut gimana nih buan yang kemarin 10 orang pada kemana ya, mampir ya, tak apa-apa ya, belum disebut mana ya. Oke, kontingen dakwah dari Daya, takbir.
nggak jadi. Oh, Gria 3 bukannya mampir tadi udah. Jangan juga. Ya udah, kontingen dakwah dari Gria 3. Udah ya, itu aja kan ya? Ada yang belum disebut? Oh ini, kontingen dakwah dari Gandoa. Bentar ya. Oh ada Ustazah Khairi ya, Masya Allah. Mangga Bu, ke depan Ibu. Oh jadi ini pengamat di belakang. Ada Ustazah Khairia ya. Masya Allah. Udah ya semuanya dari, udah saya sebut ya. Ya. Situ Sari. Apa bedanya Mas Satu Gilis? Oh beda. Baik saya sebut. Kontingen dakwah dari Situ Sari. Oh, kawannya. Berarti juara pertama Sohibul Baik ya. Gak malu-maluin ya. Nah gitu ya. Juara 2 dari Setu Sari. Dari Setu Sari ada berapa Bu Ustazah? Oh Masya Allah. Betul ini. Oh sama orang Puri. Ah sama. Ya, berarti sama ya. Masya Allah ya ini umatnya Rasulullah semua ya. Yang insya Allah akan menjadi khairu ummah, menjadi umat terbaik di dunia dan di akhirat mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Maka kita ucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Alhamdulillah ibu-ibu berkenan untuk hadir dalam acara safari tokoh yang kedua ya. Izinkan saya di sini untuk memaparkan materi yang seperti tertulis di depan ya. Kadang hilang, kadang muncul. Apa Bu judulnya? Peran Majelis Taklim sebagai pilar kebangkitan umat ya. Karena di sini semuanya itu adalah para aktivis Majelis Taklim. Baik sebagai ketuanya, si konsumsinya, apalagi Bu. Intinya ibu-ibu di sini itu adalah aktivisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karyawannya siapa Bu? Karyawannya Allah. Membanggakan Bu? Bangga Bu. Kita di sini itu adalah karyawannya Allah. Kalau karyawan kita gaji nggak? Biasanya minta. Nah, berarti kita itu nanti berharap ibu-ibu, kalau kita ini menjadi karyawannya Allah, ikhlas lillahi ta'ala, pusing-pusing ngurusin jamaahnya, ngajak ngaji, segala macam acara rupa ibu-ibu kan yang handle kan, itu nanti kita berharap kelak Allah gaji kita di surga. Bu, kalau di dunia kita tidak mendapatkan materi ya, yang kita harapkan adalah gaji Allah di surga. Begitu ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Saya lihat wajah ibu ini wajah surga semua. Amin ya robbal alamin. Ya, dan karena sekarang ini adalah bulan Muharram tanggal 16 tahun 1448 Hijriah. Bu konsisten. Kalau Muharram ya jangan 2026. Juli apa meneh, Bu Udah, tiang Jawi emang begitu ya. Berarti sekarang bertepatan dengan bulan Muharram. Bulan Muharram itu istimewanya apa sih Bu? Ada peristiwa apa di bulan Muharram yang peristiwa itu sangat agung, sangat penting? Peristiwa apa di bulan Muharram? Ada kegiatan atau peristiwa hijrah. Tahun Hijriah ya, itu mengambil sejarah gitu ya, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Nah Bu, berarti penanggalan Islam kita itu kan penanggalan Hijriah ya Bu ya.
Kenapa kok dijadikan penanggalan gitu kan ya? Berarti kan ini peristiwa yang sangat penting. Selain Isra Mi'raj gitu kan ya? Selain Maulid Nabi, ada satu lagi peristiwa agung yang harus kita perhatikan. Yaitu peristiwa agung itu namanya peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Nah, ibu-ibu sudah tahu belum sedikit ceritanya? Kenapa sih Rasulullah itu hijrah? Oh, masih suka sama foto saya belum berubah. Kenapa Rasulullah itu hijrah? Nah, kita sebagai umatnya yang ngakunya cinta Nabi, cinta Rasul, cinta syariatnya. Berarti kita wajib tahu apa salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah terkait dengan hijrah ini. Jangan berhenti dari Mekah ke Madinah saja ya Bu ya. Kita harus tahu kenapa. Nah, biar aman. Aman apanya Bu? Hidupnya. Wow. Rasulullah itu diutus ke dunia itu tugasnya untuk apa Bu? Dakwah. Berarti Rasulullah mengawali dakwah itu dari kota Makkah. Di Mekah, Rasulullah itu mengawali dakwah. Kenapa di Mekah? Karena beliau lahir di kota Mekah. Nah, ada yang tahu nggak? Sejak usia berapa Rasulullah itu diangkat menjadi Nabi atau Rasul? 40 tahun. Jadi bukan sejak lahir ya Bu ya. Dan kita wajib tahu berapa lama Rasulullah itu dakwah di kota Mekah sebelum pindah atau hijrah ke kota Madinah. Ada yang tahu berapa lama beliau dakwah di Mekah? 13 tahun lamanya. Terus kenapa kok selama 13 tahun beliau itu hijrah ke Madinah? Ternyata ketika beliau selama 13 tahun itu dakwah di kota Mekah, beliau itu mendapatkan begitu banyak permusuhan dari kaumnya sendiri. Mulai dari ketika beliau menyampaikan dakwah tauhid, ada yang nyinyirin, ya, ada yang memfitnah beliau, dikatakanlah Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dukun, apalagi Muhammad itu penyair, bahkan dikatakan Muhammad itu orang gila. Ibu kalau dibilang gila, marah nggak? Kalau Rasulullah, begitu ya, itu ketika kemudian mendapatkan permusuhan lewat lisan ya Bu ya, permusuhannya itu baru lewat lisan. Dakwah itu tetap berjalan. Nah, ini kan perlu kita contoh ya Bu ya. Ibu-ibu majelis taklim di sini tuh kan ketika mengajak menghidupkan majelis taklim, apakah suaranya itu semua positif? Nah, ada suara-suara sumbang? Ada suara-suara negatif? Isi going aja, isi going apa? Lanjutkan saja sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan ketika permusuhannya itu tidak ngefek Bu, di lisan itu tidak berdampak apapun sama Rasulullah, bahkan Rasulullah itu makin semangat dakwahnya, maka orang-orang Quraisy tadi meningkatkan permusuhannya lewat fisik. Lewat fisik itu yang dimusuhin apanya Bu? Fisiknya, gitu. Rasulullah mengalami ancaman. Nah, ingat ya kisahnya Abu Lahab, ya, yang membawa batu, istrinya membawa kotoran unta ditaruh di pundaknya ketika beliau sujud dan ruku. Ini sudah masuk pada perlawanan secara fisik. Saya tanya, adakah ibu-ibu di sini penggerak dakwah di Cilengsi yang sudah sampai mengalami perlawanan fisik? Tidak. Ada yang jawab belum? Ngaruh. Tidak ada lah ya Bu ya. Ya pada boleh 1%. Gak sampai kita itu mendapatkan perlawanan sampai fisik. Paling berhenti sampai apa Bu? Lisan. Itu kalau sudah kau duluan alias baper, bawa perasaan, itu gimana mau melanjutkan estafet dakwah. Jadi ibu majelis taklim ini jangan baper bawa perasaan, tapi baper bermakna bawa
perubahan. Udah kita baper? Baper dalam artian apa? Jangan baper bawa caper. Nanti keluar dari sini ketemu lagi baper. Aku mundur aja lah. Baru aja lewat lisan. Belum sampai ke fisik ya. Tengok nih Rasulullah. Bahkan beliau itu sampai mengalami percobaan pembunuhan ya atas izin Allah digagalkan. Sekarang saya tanya ke ibu, ibu membahas gangguan lisan jangan di sini nanti di pojokan. Langsung membahas perlawanan secara lisan yang kuhadapi. Nanti aja di luar ya. Nanti dibahas sama timnya. Tips-tips menghadapi perlawanan dakwah secara lisan. Nah, kita dengerin dulu di sini ya Bu ya. Nah, saya jadi lupa sampai mana tadi? Terpesona sama ibu-ibu yang di sana ya. Oke, berarti Bu, agenda dakwah Rasulullah di Mekah itu apa ya? Suasananya itu kondusif atau tidak? Tidak. Ibadahnya kondusif enggak? Syiar dakwahnya kondusif enggak? Tidak. Bahkan sampai tataran percobaan pembunuhan. Maka setelah 13 tahun Allah memerintahkan Rasulullah untuk hijrah atau berpindah tempat dari Makkah ke kota Madinah. Begitu gambaran sekelumitnya ya tentang kenapa sih Rasulullah itu hijrah? Ya karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti betul ya. Hijrah itu bisa kita maknai hijrah kondisi. Kondisi itu maksudnya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu ya. Sebagaimana ulama mengatakan, al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Berpindah dari darul kufur, tempat yang penuh dengan kekufuran. Di mana tadi Bu? Di Makkah. Ila daril Islam, ke tempat yang di situ menerapkan aturan Islam. Di mana tadi Bu? Di Madinah. Di Madinah Rasulullah itu suasana keislamannya, ibadahnya, syiar dakwahnya itu lebih kondusif. Ada yang penasaran nggak? Kok bisa ya di Madinah kondusif? Karena di Madinah Rasulullah itu sebagai seorang pemimpin wilayah, sebagai seorang pemimpin, kalau kita tuh negara Bu. Dalam kitab beberapa ulama itu namanya Daulah Islam. Gitu. Jadi bayangkan kalau kita Indonesia aja ini kan punya kekuatan militer ya Bu ya. Di Madinah Rasulullah itu juga punya kekuatan militer. Ada Bu Amirul Jihadnya. Maka orang Quraisy yang tadi menghalangi dakwah Rasulullah itu tidak berani mengganggu aktivitas dakwah Rasul. Nah, jadi begitu ya sekelumit hijrahnya Rasulullah yang kita maknai dari kondisi Mekah ke kondisi Madinah. Dari kondisi tempat yang masih penuh dengan kekufuran berpindah menjadi tempat yang diterapkan seluruh syariat Islam sehingga ibadahnya kondusif. Aktivitas dakwahnya juga kondusif. Dakwah itu cepat menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai Cilengsi Bu. Sampai Cilengsi. Itu kenapa? Karena Rasulullah di Madinah sebagai seorang pemimpin daulah. Nah, gini ya. Tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan makna hijrah yang lain, yaitu hijrah kualitas. Kita lihat gitu ya. Dalilnya itu adalah hadis riwayat Bukhari. Al muhajiru man. Nah, ini salah ketik ya Bu ya. Man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berpindah dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan kita ini berhijrah itu kalau kita meninggalkan kemaksiatan. Itu Ibu-ibu. Sebagaimana dulu ketika para sahabatnya Rasulullah sebelum hijrah, mereka itu suka makan bangkai. Ya Bu ya. Tapi setelah hijrah masuk Islam, makanannya bersih, halal, dipotong gitu kan ya. Nah, sebelum mereka itu masuk Islam ketika masih kafir, mereka itu zina, ya Bu ya.
judi, gitu kan, membunuh anak-anak perempuan. Tapi setelah hijrah, ya, mereka tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Bahkan para sahabat ini nampak kualitasnya itu bertambah. Sebelum hijrah mereka itu kalau lihat orang yang usianya di bawahnya itu menyepelekan, kalau sama orang yang lebih tua dari dia nggak sopan. Itu kalau sebelum hijrah. Tapi setelah hijrah, ketika melihat yang muda ini penuh dengan kasih sayang, melihat yang lebih tua itu mohon mati. Berarti ada nggak Bu perubahan kualitas pada diri kaum muslimin seperti itu. Jadi mana hijrah itu bisa kita artikan hijrah kondisi, bisa kita artikan hijrah kualitas. Ini Rasulullah. Rasulullah itu sebagai apa? Uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Maka kita ambil teladan Rasulullah dalam berhijrah, kita ambil intisarinya ke dalam aktivitas dakwah kita di majelis taklim. Next step. Ya kan Bu ya? Berarti kesamaan kita sama Rasulullah apa Bu? Sama-sama berdakwah dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Maka di sini mumpung kita itu momen awal tahun nggak Bu? Nah, jangan sampai enggak kan Januari kita tuh. Nah, semua haram itu awal tahun. Orang-orang itu kalau awal tahun biasanya melakukan apa? Refleksi. Besok tahun ini tuh aku akan jadi lebih baik, gitu kan ya kalau awal tahun ya. Nah maka kita ini yang berkecimpung dalam majelis taklim juga wajib melakukan refleksi, muhasabah. Bahasa Inggrisnya apa sih? Refleksi muhasabah, evaluasi diri. Bahasa lebih besoknya lagi. Oh nggak ada ya, sebenarnya perumahannya. Introspeksi diri. Gimana nih aktivitas tahun sebelumnya di majelis taklim dengan aktivitas kita tahun ke depan di majelis taklim. Itu ibu-ibu mengikuti teladan Rasulullah. Sama dari hijrah kondisi, dari sekedar majelis yang agendanya hanya kumpul kayak gini. Yang penting ada agenda rutin aja. Tapi nggak tahu agendanya tuh ngapain gitu. Kumpul ya apa ya, sekedar formalitas, tapi nggak ada apa-apa di situ di dalamnya, gitu ya. Menuju berhijrah menjadi majelis pencipta kader, menciptakan kader dakwah. Seperti ibu-ibu ini kan kader dakwah kan. Habis dari sini kan nanti langsung aku mau bikin program A, yes. Mau bikin program B, ini gimana caranya? Seperti itu Bu, hijrah kondisi kita yang mengikuti hijrahnya Rasulullah. Nah, sehingga ketika menjadi sosok kader dakwah, maka dia di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah masyarakat, dia itu akan menjadi sosok yang bisa menggerakkan orang sekitarnya dalam kebaikan. Nah, jadi ketika kumpul-kumpulnya awalnya sekedar formalitas, yang penting kumpul, yang penting rutin, yang penting makan, gitu kan ya. Tapi menjadi kumpul-kumpul yang bisa menciptakan sosok pejuang Islam, ya. Masya Allah. Siap Bu seperti itu? Aminkan aja lah ya. Amin ya robbal alamin. Itu hijrah kondisi. Rasulullah juga menghijrahkan secara kualitas. Maka kita di majelis taklim ini berusaha membangun kualitas di dalam majelis taklim kita dari yang sekedar ceramah rutin. Ya, kita kan kalau ada taklim mingguan gitu ya, ada taklim apalagi bulanan, taklim 3 bulanan, kita masuk taklim per 2 bulanan, gitu kan rutin kan ya. Jangan sekedar rutin saja, tapi kualitas yang kita inginkan adalah nanti bisa menuju pembinaan yang bisa menyelamatkan generasi atau masyarakat. Maksudnya gimana sih Bu? Kok aku loading ya kata-kata terakhir ini? Aku jelasin di slide selanjutnya ya. Maksud dari majelis taklim itu bisa menyelamatkan masyarakat itu gimana sih maksudnya? Ya Bu ya, emang masyarakat perlu diselamatkan Bu? Emang perlu?
Diselamatkan apanya, Bu? Akhlaknya, apalagi? Akidahnya, apalagi? Ibadahnya, apalagi? Muamalahnya. Muamalahnya itu jual belinya, ekonominya, pergaulannya, sosialnya, semuanya kan yang kita perlu selamatkan kan ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, di mana next ya, majelis taklim itu menjadi pabrik. Pabrik itu kan menghasilkan ya Bu ya, tapi ini bukan pabrik sepatu, tapi ini adalah pabrik yang bisa menghasilkan sosok-sosok muslimah yang memiliki pondasi satu, iman dan takwa. Jadi majelis taklim ini tuh apa ya Bu namanya ya? Awal mula, pabrik, pencetus, rahim. Ya kalau mama kan rahim ya, bisa melahirkan banyak muslimah yang punya kriteria tiga ini. Wah ini harus dicatat ini. Setidaknya nanti kan menjadi visi misi bersama ya ibu-ibu ya. Kita yang berkecimpung di majelis taklim. Pertama, majelis taklim itu nanti akan membentuk muslimah yang memiliki iman dan takwa. Maksudnya bagaimana? Iman dan takwa itu dia akidahnya kuat. Akidahnya kuat dan memiliki ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Bu? Sosok muslimah yang seperti ini itu kalau dia itu merencanakan sesuatu, dia akan berpikir terlebih dahulu, yang aku lakukan ini diridhoi Allah atau tidak, mengundang kemaksiatan atau mengundang pahala, seperti itu. Sehingga apa? Menjadikan standar hidupnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berat apa berat? Oh berat, jadi begitu ya. Iya, emang Rasulullah nggak berat Bu? Berat. Rasulullah di Mekah itu kan mengubah ya Bu ya, dari menyembah 300 berhala menjadi menyembah tauhid satu Allah saja. Berat gak Bu? Sama gak kondisi sekarang? Sama. Kita itu memurnikan akidah masyarakat ini dari yang suka klenik. Kalau bahasa sini apa ya? Sajen Mas Jawa. Oh sama aja ya. Hal-hal yang berbau kesyirikan itu hanya apa? Menyembah Allah saja, bergantung rezekinya hanya kepada Allah saja. Itu maksudnya iman dan takwa. Ya sebelum ke jamaahnya kan ketua MT-nya harus tahu terlebih dahulu nggak? Iya, biar kalau ibu-ibu punya proker, apa itu proker? Program kerja satu, gitu ya, membentuk muslimah yang beriman dan bertakwa. Dua, membentuk muslimah yang memiliki bi'ah solihah. Bi'ah itu lingkungan, kondisi, ya, di mana solihah itu saling menasehati satu dengan yang lain. Jadi di majelis taklim itu yang dikatakan isinya solihah adalah ketika temennya itu tidak ke majelis, gitu kan ya? Kemana ini ya? Sudah 2 purnama tidak nongol. Nah, ini namanya bi'ah solihah. Coba aku cek, coba aku pergi ke rumahnya. Apakah mungkin dia sakit? Apakah dia nggak mungkin sakit? Tapi sakitnya sakit yang lain. Sakit nggak punya duit. Dicek saudaranya kan begitu ya. Itu lingkungan yang solihah. Jadi majelis taklim itu jangan gede tapi sesama isinya itu saling cuek gitu ya, saling tidak peduli satu dengan yang lain gitu ya. Nah itu belum terbangun bi'ah solihah. Atau kemudian mengajak kepada kebaikan, ya, mencegah pada kemungkaran. Nggak boleh cuek Bu kalau muslimah ini hasil dari pabrik majelis taklim. Ayo, PR juga nggak ini? Ya, makanya kita harus hijrah. Mumpung ini masih tahun baru, masih ada 11 bulan ke depan program kerja kita. Apa udah dimulai Januari? Ya, intinya pokoknya jalan aja lah ya. Terus yang ketiga ya,
Majelis Taklim itu akan mencetak muslimah yang memiliki pemahaman Islam. Pemahaman Islamnya itu harus kafah, keseluruhan. Intinya gini, apa aja dia harus ngerti, gitu ya. Fikih ibadah ngerti, fikih akhlak ngerti, fikih makanan halal haram ngerti, fikih pakaian ngerti, fikih muamalah paham. Muamalah itu banyak, bisa muamalah ekonomi jual beli, muamalah sosial, ya. Bahkan kalau sekarang itu banyak apa ya, hukum-hukum yang nggak tahu gitu ya terkait kehidupan sehari-hari. Nah, ini muslimah yang jebolan majelis taklim itu harus tahu. Intinya ada bedanya Bu, mana kader majelis taklim, mana yang bukan kader majelis taklim, gitu. Harus ada bedanya. Setidaknya lebih ngerti gitu loh. Fikih ini, fikih itu, fikih ini, fikih itu. Kan demikian ya. Karena kita adalah orang yang mencerminkan tadi majelis taklim. Nah, sehingga kalau ibu-ibunya itu sudah iman takwa, lingkungannya kondusif, saling amar ma'ruf nahi mungkar, punya pemahaman Islam yang komplit, syamilan kamilan, maka itu nanti ngaruh Bu sama masyarakat di mana dia tinggal. Dan juga berpengaruh terhadap generasi anak-anak yang dia dididik. Karena ini kan majelis taklim muslimah. Di Indonesia ini yang sangat powerful itu kan MT mama kan ya. MT bapak-bapak itu kan hidup segan, mati juga segan gitu. Tapi pengen ada gitu ya. Jadi ini majelis taklim yang powerful di Indonesia itu memang majelis taklimnya emak. Bagus. Kenapa? Emak-emak muslimah itu kan sebagai pendidik madrasatul ula, pendidik yang utama dan pertama. Maka memang ya kita mengemban apa Bu? Tanggung jawab gitu ya. Untuk apa? Membentuk masyarakat di sekitar kita dan generasi di bawah kita gitu ya, menjadi generasi yang iman takwa bi'ah solihah dan punya pemahaman Islam. Setuju gak Bu? Setuju. Nah gitu kan, kita jadi satu visi dan satu misi. Enak kan Bu kalau majelis taklim tuh hawanya adem gitu ya, sholawatan, tadi dibacain Quran itu Masya Allah suaranya suara surga gitu ya Bu ya. Kita itu jadi semakin beriman, bertakwa gitu ya Bu ya. Di sini itu semangatnya semangat dakwah juang semua. Di otaknya tuh barang siapa yang menghalangi aku libas semua gitu kan ya. Pokoknya semangat juangnya tuh tinggi. Tapi realitanya Bu, realitanya ya, ketika sudah keluar dari forum majelis taklim, jeder gitu kan ya, pulang di rumah, mungkin nggak Bu ketemu anaknya yang pas liburan ini tuh pegang HP terus, kesel. Yang tadinya di majelis tuh adem, ayem, semangat juang tinggi, apapun rintangannya saya akan hadapi. Sampai di jalan pulang sampai rumah ketemu anaknya pegang HP dari emaknya mandi sebelum taklim sampai pulang taklim lagi masih di situ. Hatinya yang tadinya tenang berubah jadi gondok gitu ya, kuoso gitu kan ya. Gitu ya. Terus gitu, itu bukan ibu-ibu di sini, di majelis yang lain gitu ya. Belum lagi gitu ya, ternyata masalah-masalah yang di luar sana itu ibu-ibu itu hadapi. Suaminya di PHK. Tambah kesel gak Bu? Tambah banyak pikiran gak? Iya. Ternyata ada yang salah anaknya bikin gondok kesel. Ternyata tok maaf. Ini ibu itu suaminya mana ya gitu ya. Siapa Pak ini? Saya dari OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa Pak? Suami saya kenapa? Tenang gitu ya. Tadi di majelis taklim kan damai. Di rumah itu ibu-ibu tuh menghadapi realita yang menyesakkan dada. Suami itu kabur. Nah kenapa? Pinjol. Astagfirullahaladzim. Tadi tenang, adem ayem dibacain Quran sampai rumah jeder. Seperti itu kan realitanya Bu ya. Nah kenapa kok suami saya itu pinjol? Karena dia terlilit judol. Pinjol itu pinjaman online, buat melunasi judi online. Itu kan bertumpuk-tumpuk gitu kan ya.
Habis itu mertuanya telepon. Ini kemana dia? Pasti gara-gara kamu tuh banyak nuntut. Anakku jadi harus judol dan pinjol. Kamu istri nggak solihah. Bla 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 bla. Hanyut gak bu? Ya biasanya kalau suaminya yang kena begitu, mertuanya itu yang gak di majelis salim loh ya, itu nyalahin istrinya. Pasti kamu nuntut kan? Pasti kamu nggak merasa cukup kan? Sampai kemudian anakku yang nggak pernah kenal judol pinjol sampai tersesat dalam judol pinjol. Ini disalahin siapa bu? Istrinya. Kok saya jadi berkeringat ya bahas ini ya? Jam berapa bu? Entahlah ya, PPT saya selesai atau enggak? Selesainya jam 3 lah ya. Bu, tadi di majelis salim ngaji sama Ustazah Firia, Ustazah Ui, sebenarnya hadroh, ayem, tentrem, tenang, damai. Keluar dari majelis salim kan gak ada sejam tuh. Sampai rumah, umup. Tahu umup gak? Mendidih. Ini realita nggak bu? Realita. Saya kasih yang adem-adem bu. Bu, ini tuh bukan salah ibu sendiri. Kok ibu sih? Emang ibu kasus ini kan enggak ya? Ini tuh bukan salah individu, bukan salah perseorangan, bu. Jadi ini tuh bukan karena oknum, gitu ya. Ini itu permasalahan sistemik. Permasalahan yang sampai melibatkan pengaturan negara gini bu. Nextnya teh. Kalau persoalan individu, kan gini. Kalau yang main HP dari subuh sampai maghrib itu cuma 1-2 orang anak, itu berarti yang salah orang tuanya, ya enggak? Tapi jutaan anak di Indonesia itu kecanduan game online, kecanduan apalagi judi online. Kemarin saya lihat ada yang meninggal, anak SMP 13 tahun karena kecanduan game online. Biasanya kan ngaruhnya di mana? Apa dia main game itu nggak makan nggak? Kena sarafnya. Dikira main game sampai lupa makan ya? Enggak. Ternyata kena saraf. Itu orang mana gitu? 13 tahun. Kena radiasi bisa. Jadi bu, kalau yang kecanduan 1-2 orang anak wajar. Itu apa namanya kesalahan individu, orang tuanya yang salah. Tapi ini jutaan anak-anak kecanduan game online. Ya, anak-anak pacaran. Ada yang sampai jatuh pada perzinahan. Berarti ini bukan semata kesalahan pribadi. Bukan semata kesalahan individu, tapi kesalahan sistemik. Kata ibu-ibu, sistemik itu makanan apa? Ya, saya jelasin nih. Sistemik ini ibaratnya gini bu, analoginya. Ibu-ibu punya kolam, yang punya kolam aja lah ya. Bayangin kolam ikan. Kolam ikan itu isinya misalkan ada 100 ikan. Saya lagi bahas sistemik ya ini ya. Kalau di dalam kolam ikan itu yang sakit 2 ekor ikan, kita kan ambil ikannya, diobatin di luar. Beres kan? Beres. Tapi ini kolam, 100 ikan di dalam kolam sakit semua. Apakah salah individu ikan? Yang salah apanya kira-kira? Apanya yang salah? Ikannya. Kalau yang tadi yang sakit cuma 2 ekor dari 100, itu kan memang jadi lemah kamu gitu kan ya. Si ikan 2 ini lemah. Tapi dalam satu kolam ini semuanya sakit. Yang nggak sakit cuma sebiji. Sakit semua, teler semua ikannya. Yang salah apanya kira-kira? Hah? Cara merawatnya. Kok sewa amat ini nggak melibatkan orang. Kolamnya ada sesuatu sama kolamnya. Berarti kemungkinan besar ikan hidup di mana? Ngeblank astagfirullahaladzim. Ikan hidup di mana? Ya Allah bu, ngantuk apa? Ditanya ikan hidup di mana? Iya di air gitu loh, jawab. Ikan hidup di? Berarti kalau 199 ikan sakit, berarti ada problem sama? Nah gitu. Masa disuruh mikir kolam keberatan. Berarti airnya itu pasti berbahaya, udah kotor, udah tercemar, ada bakterinya. Itu masuk dari kata sistemik. Gitu. Jadi kalau bahas sistemik itu kan kayaknya istilahnya kayak orang intelektual gitu ya. Tapi kalau saya analogikan kolam ikan, paham nggak bu? Ya, jadi
Kalau ibu-ibu yang ikannya pada mati tumbang, kita sebagai pemilik kolam, apakah ngambil satu-satu ikannya kita rawat gitu. Kalau udah sehat, masukin ke kolam tadi gitu. Bodoh banget ya. Berarti yang pinternya gimana? Ganti airnya, kuras airnya, kolamnya disikat. Kalau kolamnya yang memang sudah retak gimana? Ya bikin baru, ngapain ditambal? Susah banget. Ibu-ibu tuh harus berpikir out of the box. Gitu ya. Ganti kok kolam. Ngapain susah-susah, itu kolam udah nggak bisa dipertahankan. Itu tuh ikan mati gara-gara airnya tercemar. Retak-retak semua itu kolamnya. Sudah ada bakterinya, lumutnya, jamurnya. Ditambal, Bu An katanya tambal. Ditambal, itu nanti rembes lagi. Bocor. Ternyata usut diusut, kolam itu sampingnya adalah septic tank. Berarti pintarnya kita gimana kalau mengubahnya sistemik? Ganti kolam, pindah kolamnya, jangan ditekan septic tank. Kok sampai situ ya? Itu saya itu lagi bahas tentang sistemik. Balik lagi, tadi kan ikan. Yang kita omongin bukan ikan kan sebenarnya. Yang kita ngomongin adalah manusia. Coba Bu. Kalau kemudian yang zina itu satu orang, itu salah dia. Ya kan? Gak bisa jaga hawa nafsu. Tapi kalau, nanti browsing aja. Berapa orang berzina dalam satu hari? Banyak. Baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Baik yang sudah berumah tangga maupun yang tidak berumah tangga. Ada apa ini kok banyak yang sakit-sakit? Ya enggak Bu? Kalau yang judul pinjol cuma satu keluarga, berarti memang salah keluarga itu. Ya kan? Tapi rata-rata Bu, sampai di kampung saya Kudus, sama emaknya dijualkan tanah buat bayar tadi terlilit pinjol. Sisanya buat umroh sih. 800 juta. Lebih banyak buat bayar pinjolnya daripada umrohnya. Umrohnya kali 50. Sisanya nyesek gak jadi orang tua. Itu tuh banyak Bu, gitu ya, nggak cuma 1-2 orang saja, hampir kayak sudah massal gitu loh. Ibaratnya tuh kolamnya sudah airnya keruh, airnya tuh sudah ya septic tank gitulah ya. Nah seperti itu Bu. Berarti ini tuh bukan kesalahan individu saja. Iya ada andil kita, tapi itu tuh karena apa Bu? Kesalahan sistemik. Kita tinggal di lingkungan, di tempat hidup yang di situ itu memang menyuburkan kemaksiatan. Berarti kalau sistemik terlalu intelektual, kemaksiatannya itu kemaksiatan akbar, gede, menular. Ya enggak Bu? Iya. Makanya tadi di majelis salim tuh adem, ayem. Ya iya di majelis salim. Baru keluar pintu rumah Bunda malah ceklek, telepon. Bun, apalah masalah hidup berderet-deret. Pusing gak Bu? Pengennya kita ini kan selalu solihah ya. Gak cuma di dalam majelis salim kan ya. Pengennya solihah dalam berkeluarga gak? Solihah dalam bermasyarakat. Solihah dalam berbangsa dan bernegara. Iya. Tapi realitanya ya tadi Bu, kita keluar dari majelis salim. Nah, banyak seperti itu. Nah, coba lanjut ya. Saya kasih contoh ya. Contoh nih yang tadi ya, kalau misalkan tadi ya banyak orang berzina, itu kenapa? Sekarang itu kan memang banyak Bu, perzinahan, pacaran itu dinormalisasi. Bahkan LGBT, tahu? Boti-boti, ada yang jadi influencer kan di sosial media, itu subur. Kenapa? Ya mau kita jaga anak kita sendiri, ya kan ya. Tapi kalau kolamnya itu subur sama boti itu, ya kan ya, itu juga nanti akan menularkan penyakit, kebawa semuanya. Nah, ini contoh tadi, gitu ya. Nah, lanjut kenapa ini terjadi? Kan kita jadi bertanya-tanya tuh Bu. Padahal saya tuh pengen Islam loh. Padahal saya tuh rutinan ke majelis taklim loh. Tapi kenapa keluarga mungkin, masyarakat mungkin masih ada yang zina, masih ada yang cudol, masih ada yang pinjol, masih ada yang game online segala macam. Kenapa? Ada yang salah kah?
Ya nggak Bu? Kita kan harus introspeksi di diri. Di mana peran majelis taklim ini bisa menyelamatkan keluarga dan masyarakat. Kalau di sini tuh orang-orangnya keselamatan semua. Amin ya robbal alamin. Tapi kalau sudah pulang, kan nggak cukup Bu diri kita yang selamat kan? Kita juga harus menyelamatkan keluarga dan masyarakat. Begitu. Sebelum kita menyelamatkan, jadi superhero wanita, ya kalau di barat ada Superman, kita ada Wonder Woman, siapa lah terserah gitu ya. Intinya kita itu harus menjadi pahlawan. Jangan nyinyir ya, pahlawan kesiangan. Gak ada. Ini itu karyawannya Allah. Bu, karyawan Allah semua enggak? Enggak semangat. Karyawan Allah semua enggak? Ya kalau nggak semangat nggak dapat gaji nanti di akhirat. Makanya iya gitu loh. Karyawan BUMN enggak ada. Masih kalah sama karyawan Allah. Ikhlasillahi ta'ala. Sebagaimana tadi. Berarti kita sebelum jadi penyelamat, kita kan harus tahu sumber penyakitnya itu dari mana. Iya enggak Bu? Ibaratnya punya anak sakit, demam. Apakah kemudian demamnya itu pasti demam itu ada penyebabnya? Ada yang demam di sini? Nggak ada ya? Demam panggung ada. Ya demam panggung banget dia ini kepalanya Bu Mitri gitu ya. Ternyata bukan demamnya itu bukan masalah sebenarnya. Ternyata permasalahannya tuh ada di dalam. Bisa karena sakit gigi, ya enggak? Demam itu kan penyebabnya banyak. Maka di sini saya kasih tahu kenapa banyak persoalan terjadi. Padahal kita sudah berusaha gitu ya Bu ya. Taklim rutinan, ini rutinan, sampai ada safari tokoh. Itu disebabkan karena aturan Islam belum dijadikan untuk mengatur kehidupan dunia, Bu. Bu, di sini Islam. Akidahnya Islam. Masyarakat kita Islam. Tapi Islam itu dipisahkan dari kehidupan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita itu sholat, puasa, zakat, haji, umroh, itu mau diatur dengan Islam. Giliran mau cari duit, Islam tar dulu. Jangan ikut campur. Giliran pakai baju, Islam gak usah maju dulu. Saya punya model sendiri. Giliran mau nikah, gak usah bawa-bawa aturan Islam. Saya punya cara sendiri menggait wanita kesukaan saya, kan gitu ya. Macam-macam. Itu contoh Bu. Artinya apa? Iya, kita memang Islam. Tapi aturan Islam itu yang berapa surat Bu di Quran? 114 surat, dimulai dari Al-Fatihah, jangan bengong. Diakhiri dengan surat dan surat Al-Falaq surat ke saya bengong ya. Jangan sampai bengong. Itu semuanya itu adalah aturan kehidupan. Tapi sekarang Islam itu hanya digunakan mengatur ketika walimah, takziah, sama akikah. Yang lain itu nggak pakai aturan Islam. Ini virus. Ini virus yang sangat mematikan, yang menghambat dakwah majelis taklim. Virus ini itu bahasa kerennya ya, ibu-ibu majelis taklim itu harus keren. Namanya adalah virus sekulerisme. Nah, coba next saya bahas ya, sekulerisme itu makanan apa? Bukan makanan, tapi ini adalah apa Bu? Pemahaman, mindset, gitu ya. Jadi sekulerisme itu adalah memisahkan agama dari kehidupan. Aturan agama itu hanya dipakai untuk mengurusi urusan pribadi, sholat, ibadah, gitu kan ya. Walimah, sama takziah. Ibaratnya gini Bu. Walimah pakai Islam, nikah pakai ijab kabul Islam. Meninggal juga pengen tata cara Islam. Lahir juga pengen diakikahin. Tapi giliran dia nyari duit, gak mau diatur sama Islam. Itu namanya dia kena virus sekulerisme.
Berarti masyarakat kita ini penyakitnya apa, Bu? Sekularisme. Sekularisme itu susah jelasin ke jamaah gini. Kalau ada orang gini, Majelis Salim nih, nasihatin jamaahnya gitu ya. Bu, jangan kayak gitu, tapi gini. Gak usah deh kamu bawa-bawa agama. Gak usah bawa-bawa agama. Aku nyari kerja juga usahaku sendiri. Ngapain kamu kritik-kritik aku? Ternyata dia kerjanya mau jadi pemandu LC gitu misalkan gitu ya. Ketua majelis salim itu nyariin ini jamaah aku yang satu yang mana, bukan yang ada di sini ya, di sana gitu. Datengin ke rumahnya, ternyata tadi dia mencari uang yang penting lancar tanpa melihat haram atau halal. Majelis taklimnya nasihatin dong. Jawaban dia apa? Gak usah bawa-bawa agama. Itu namanya kena virus sekularisme. Aduh, banyak gak, Bu? Banyak gitu. Fatalnya lagi gitu ya, urusan sosial itu bertetangga gitu ya, Bu ya, hubungan laki dan perempuan, ekonomi itu jual beli, kerja, pendidikan, kesehatan, bahkan politik sekarang itu menggunakan akal manusia ya, sedangkan akal manusia itu sifatnya lemah dan terbatas. Ngakuin nggak kalau kita itu lemah dan terbatas? Saya tanya 2 bulan ke depan ya, Bu, apa itu sekularisme? Apa ya? Buka. Itu menunjukkan bahwa akal kita lemah dan terbatas. Jangankan 2 bulan ke depan lah ya. Seminggu aja udah lupa. Lah kok yang terbatas itu mau bikin aturan hidup, pasti akan bertentangan dengan aturan Allah dan tidak memberikan solusi. Gitu kalau akal manusia itu sok tahu, nggak mau berpegangan pada Quran dan hadis, gitu ya. Dan parahnya lagi, biasanya akal manusia itu kalau dalam tasyiatun nafas kan kita punya sifat lawamah, gitu kan ya, punya sifat amaratu bisu, ada sifat-sifat begitu kan ya, Bu ya. Itu kalau kita itu punya kekuasaan, disuruh mimpin, cenderungnya itu manusia, hadisnya kan ada ya, manusia itu suka yang hijau-hijau gitu kan.